Selamat pagi atau siang atau malam. Ini adalah penjelasan materi kuliah ET 4040 Regulasi dan Ekonomi Telekomunikasi yang saya ajarkan di program studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung. Yaitu khususnya hari ini saya jelaskan mengenai bab 7 yang berjudul Kebijakan Lisensi Telekomunikasi. Jadi ini bahan kuliahnya bisa Anda unduh ya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Jadi pertama adalah mengenai teori dasar dari ITU tentang lisensi telekomunikasi. Jadi ITU di sini maksudnya adalah ITU-D ya. Jadi ITU itu ada 4, di situ ada ITU-T, ada ITU-R dan ITU-D. Nah, ini di sini definisi lisensi telekomunikasi menurut ITU adalah kegiatan pemerintah, government ya, memberikan otorisasi kepada suatu perusahaan atau suatu industri untuk memberikan layanan telekomunikasi. Nah, ini disebut sebagai perusahaan itu mendapatkan lisensi sebagai service provider. Jadi kalau contohnya layanannya berbentuk internet, maka disebut internet service provider. Dan kedua, otorisasi itu dalam hal mengoperasikan suatu jaringan dan fasilitas telekomunikasi di mana perusahaannya disebut mendapatkan lisensi network operator ya. Di Amerika disebut sebagai carrier biasanya ya. Tapi ada negara lain menyebutnya sebagai backbone operator ya. Kemudian ketiga, ini ada negara-negara seperti Indonesia contohnya yang memberikan lisensi sekaligus kepada suatu perusahaan itu bisa sebagai service provider tapi sekaligus sebagai network operator. Nah, ini di Indonesia disebut sebagai FNSP, Full Network Service Provider. Nah, ini tidak banyak negara yang melakukan seperti itu. Jadi kebanyakan negara mungkin maaf jadi lebih banyak apa tidak, tapi negara-negara yang luas seperti Indonesia itu pada umumnya memisahkan ya, perusahaan itu hanya bisa sebagai service provider atau hanya bisa sebagai network operator, itu dipisahkan ya. Nah, ini kemudian kedua, mendefinisikan kondisi dan persyaratan dari suatu otorisasi. Ya, di sini jadi government itu harus menetapkan kondisi dan persyaratan otorisasi. Jadi diberikan kewajiban haknya sebagai network operator, sebagai internet service provider ya. Nah, ini sejarah saya tuliskan di sini 20 tahun lalu. Ya, lebih 20 tahun yang lalu sebelum tahun 2000 itu incumbent FNSP di Indonesia itu Telkom dan Indosiat, waktu itu hanya 2 perusahaan ya. Tahun 80-an lah ini ya, sebelum tahun 90 sebenarnya ini ya. Ini hanya ada 2, Telkom untuk melayani telekomunikasi dalam negeri dan Indosiat melayani telekomunikasi luar negeri, di mana dua-duanya 100% milik negara. Kondisi ini bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia kecuali Amerika dan Inggris ya. Kecuali Amerika dan Inggris itu pada masa lalu itu perusahaan itu telekomunikasi adalah dimiliki oleh negara 100%. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa demikian? Karena pada saat itu, pada masa lalu, telekomunikasi ini merupakan proyek rugi atau di dalam bahasa ekonomi disebut sebagai cost center. Cost center artinya perusahaan yang menyelenggarakan telekomunikasi itu adalah perusahaan yang merugi. Jadi dengan demikian pada masa lalu, itu telekomunikasi adalah dijalankan oleh negara. Nah, kecuali mungkin yang sejak zaman dahulu sudah diberikan oleh swasta, itu adalah Amerika dan mungkin Inggris atau United Kingdom ya, itu sudah demikian. Ya, mungkin ada negara lain, tetapi saya dari informasi yang ada tertulis itu 2 negara itulah yang terkenal sejak masa lalu banget, sejak Perang Dunia Pertama, Kedua itu sudah demikian. Tapi negara-negara lain tidak demikian. Jadi usaha telekomunikasi adalah usaha yang disebut cost center, usaha yang merugi sehingga dilaksanakan oleh negara. Jadi mulai timbulnya
usaha melayani telekomunikasi itu adalah usaha yang menguntungkan. Jadi itu baru di dunia ya, saya bicara di dunia adalah semenjak ada sistem komunikasi seluler ya. Tadi sebelum ada sistem komunikasi seluler dan sebelum ada internet sekarang ya. Jadi sejarahnya kan dulu hanya ada PSTN ya, telepon menggunakan kabel fix telepon, kemudian muncullah telekomunikasi seluler, kemudian muncullah servis internet. Nah ini sebelum ada internet dan sebelum ada seluler, di hampir 99% negara di dunia, telekomunikasi itu diselenggarakan negara karena itu adalah proyek yang merugi. Nah ini baru tahun 2005, ini Telkom dan Indosat diprivatisasi ya. Ya ini kenapa? Karena pada saat itu sudah ada perusahaan-perusahaan swasta ya. Dan juga yang terutama sebenarnya, yang ini mungkin saya perlu sampaikan, karena industri telekomunikasi, servis telekomunikasi itu adalah menjadi usaha yang menguntungkan. Kalau dulunya cost center, usaha yang merugi, kemudian berubah, berbalik menjadi usaha yang menggiurkan, jadi menguntungkan ya. Itu tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu usaha telekomunikasi adalah luar biasa, untungnya besar ya. Itu di seluruh negara di dunia demikian. Kemudian lisensi menjadi sangat penting dalam konteks menjalankan transisi ekonomi ya. Di Amerika Latin itu kondisinya diberikan konsesi atau franchise ya. Jadi di situ lisensi ada yang menamakan di negara lain sebagai konsesi. Di Amerika Latin ada juga menyebutnya sebagai franchise ya. Dan contoh tersebut tidak terjadi, nah ini tadi saya sebut di Amerika dan di Kanada. Nah, kemudian proses pemberian lisensi ada negara dilakukan oleh regulator independen ya, regulator independen. Tetapi jika regulator independen tidak ada, lisensi dilakukan oleh menteri ya, oleh menteri atau sebenarnya banyak terjadi oleh istana ya, oleh pemerintah pusat ya. Menteri di bawah koordinasi dari presiden ya. Itu di negara-negara yang tidak memiliki regulator independen. Jadi Indonesia tidak pernah memiliki regulator independen ya. Pernah ada katakan BRTI, Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia adalah bukan regulator independen karena itu ketua dan wakilnya adalah dirjen di Kominfo ya, di kementerian. Kemudian kegiatan pemberian lisensi seharusnya ya. Nah, ini merupakan kegiatan integral untuk merestrukturisasi industri telekomunikasi dalam negeri untuk menentukan jumlah dan jenis operator dan mengatur kompetisi yang adil dan usaha pemerintah mendapatkan PNBP dan mengatur efisiensi jaringan telekomunikasi. Jadi license itu tidak menurut ITU, maaf ya, jadi kuliah ini saya ambil dari ITU. Menurut ITU, kegiatan license kepada perusahaan di dalam suatu negara, saya tidak ceritanya, bahan kuliah saya ini tidak saya berikan hanya untuk Indonesia ya. Jadi di sini lisensi itu harus integral ini semuanya ini terkait, saling terkait ya. Jadi tujuan pemberian lisensi telekomunikasi, dan sekali lagi ini masih teori dari ITU. Satu, mengatur ketentuan layanan publik yang penting ya. Misalkan adalah misalnya layanan internet ya. Di beberapa negara, layanan internet itu menjadi hak asasi manusia. Ya, di Prancis yang pertama kali menyatakan internet sebagai hak asasi manusia, kemudian Amerika Serikat juga demikian. Maka pada negara-negara yang menyatakan sebagai hak asasi manusia, maka operator atau service provider harus memberikan service yang gratis ya pada tempat-tempat umum atau publik. Ya, tentu saja dengan kecepatan yang minimum, kecepatan yang lambat, sangat lambat, tetapi itu bisa digunakan secara gratis. Kemudian juga memberikan layanan internet yang murah, ya relatif murah ya, tapi ya ukuran murah itu kalau di Amerika, di Perancis ya sama dengan kita yang mahalnya ya, itu beda ya. Nah, kemudian ketiga tentu ada layanan yang mahal untuk di negara mereka itu adalah sangat mahal untuk ukuran negara kita. Dan kedua, dilakukan dalam rangka memperluas jaringan dan telekomunikasi di suatu negara. Jadi license itu
di beberapa negara wajib ya dia membangun jaringan coverage 100%. Jika lisensi tidak dipenuhi, perusahaan didenda atau dicabut lisensinya. Nah, ini tidak terjadi di Indonesia dan beberapa negara yang luas yang lain ya. Negara-negara yang belum termasuk dalam negara yang kaya penduduknya. Tapi pada negara-negara yang kaya penduduknya, maka operator atau service provider itu bisa hidup dengan normal dengan menerapkan tarif yang bisa dibayar oleh rakyatnya. Maka dengan demikian itu license diberikan kepada operator service provider dengan kewajiban bahwa layanan telekomunikasi itu bisa 100% coverage seluruh negaranya ya, atau minimal maksudnya coverage kepada 100% penduduknya gitu ya. Kalau wilayah mungkin tidak ada terjangkau oleh manusia itu diperbolehkan tidak ada coverage. Dan dalam rangka privatisasi dan komersialisasi telekomunikasi ya. Ini beda contoh-contoh ya. Ini tadi yang saya ceritakan tadi bisa dibaca di sini ya. Jadi sejarah dari perubahan dari cost center menjadi usaha yang menguntungkan. Dan keempat, regulasi struktur pasar telekomunikasi. Kelima, membangun kerangka kompetisi yang sehat. Keenam, mengalokasikan sumber daya yang langka, yaitu spektrum frekuensi dan akses to right of way. Jadi ada dua di sini. Itu adalah sumber daya yang langka, itu sehingga bernilai ekonomis ya. Sumber daya itu udara di frekuensi itu sebenarnya tidak bernilai ekonomis pada umumnya. Ya, kecuali pada beberapa spektrum frekuensi itu adalah disebut sebagai bernilai ekonomis. Jadi sumber daya alam ini menjadi langka dan tidak bernilai ekonomis. Kalau di dalam telekomunikasi ada dua, yaitu spektrum frekuensi dan akses to right of way ya. Jadi di Indonesia maka setiap operator itu harus membayar ya, PNBP disebutnya kalau di sini ya, di istilah ekonomi adalah non tax ya, penerimaan negara bukan pajak. Ini terdiri dari, jadi setiap pemegang license membayar BAP, biaya penggunaan spektrum frekuensi ini untuk operator seluler, dan BAP penyelenggaraan telekomunikasi itu untuk seluruh penyelenggara, dan ketiga kewajiban pelayanan universal. Ini juga untuk semuanya. Jadi ada tiga hal yang harus dibayar. Kecuali kalau bukan seluler, perusahaan seluler hanya membayar dua, yaitu BAP penyelenggara telekomunikasi, kewajiban pelayanan universal. Ada dua. Ini berapa banyaknya? Nah, ini ada aturan di negara dalam undang-undang. Jadi ada undang-undang yang mengatur berapa persen yang dibayarkan ya BAP itu. Jadi ini beda-beda tiap negara ya, BAP, biaya spektrum itu berapa, BAP dan seterusnya. Untuk USO juga berapa ya. Di Indonesia ini untuk USO itu relatif yang kecil ya, kita masih berapa untuk USO 1% atau 0,75% ya, saya lupa persisnya di undang-undangnya. Nah ini di negara lain kalau kita bandingkan di India, di beberapa negara itu USO adalah 5% dari pendapatan operator. Dan dalam rangka memberikan consumer protection ya, kemudian memberikan kepastian hukum. Kemudian ini perlu saya jelaskan mengenai multilateral trade rules. Ini yang sangat berpengaruh di dalam penyelenggaraan telekomunikasi ya. Jadi ada General Agreement on Trade and Service atau GATS ya. Ini WTO Agreement on Basic Telecommunication ABT of the World Trade Organization, itu mengatur. Ini Indonesia ikut menandatangani, ikut serta dalam menandatangani GATS ya. Maka dengan demikian ini ada aturan-aturan ya yang tercakup di dalamnya, yaitu lisensi yang diberikan kepada perusahaan. Ini harus mencakup beberapa peraturan. Satu, ada MFN treatment ya. Jadi tidak boleh negara mengistimewakan satu negara yang lain ya. Ini tidak boleh. Ini MFN. Jadi setiap negara tidak boleh mengistimewakan satu negara lain. Dan ada transparansi. Jadi license itu diberikan transparansi sehingga yang tidak mendapatkan license harus tahu dan aturannya jelas semuanya. Kemudian ada barrier to trade ya. Tidak boleh ini constitute barrier to trade ya. Jadi ini ada barrier to trade, ini tidak boleh ya. Kemudian ada spesifik EBT komitmennya ya.
aturan khusus melayani telepon dasar, lalu ada layanan telepon, sekarang layanan internet. Jadi ada aturan bahwa ada telekomunikasi dasar yang harus dipenuhi oleh semua service provider. Kemudian di sini komitmen WTO ini juga ada require many countries untuk membuka akses lebih besar bagi market dunia. Jadi harus ada membuka peluang kepada pasar dunia untuk ikut serta di dalam penyelenggaraan telekomunikasi di setiap negara, tidak boleh menutupi dari negara yang lain. Jadi negara yang menandatangani ini WTO mengikat untuk mengadopsi beberapa praktek peraturan berlaku untuk layanan telekomunikasi dasar utamanya. Dan jenis-jenisnya ada 3 pendekatan. Pertama, hanya satu operator mendapat license ya. Jadi itu monopoli ya. Kedua, otorisasi umum pada penyelenggara jaringan telekomunikasi, dan ketiga, tidak ada satu lisensi yang diberikan. Jadi bahkan open entry, ada 3 pilihan ya. Nah, ini di Indonesia dulu 3-tiganya ada ya. Jadi satu operator mendapat lisensi itu pernah ada, kemudian otorisasi umum kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi. Nah, ini mungkin di Indonesia belum pernah ya di sini. Kemudian tidak ada satu pun lisensi yang jadi bersifat open entry. Ini juga pendekatan yang mungkin ada di sini ya. Jadi di beberapa negara itu ada yang demikian bersifat open entry. Jadi menjadi misalnya internet service provider itu open entry, orang boleh, setiap perusahaan boleh menyelenggarakan, itu ada yang demikian. Jadi di sini situasi di Amerika Utara, Amerika dan Kanada berbeda karena tidak ada lisensi ya untuk operator telekomunikasi, kecuali lisensinya itu adalah lisensi spektrumnya. Nah itu, jadi diberikan lisensi untuk spektrumnya, bukan sebagai perusahaannya untuk operator gitu ya. Kemudian proses pemberian lisensi, jadi di sini ada 5 tipe. Pertama, lisensi hanya diberikan operator incumbent yang memonopoli jaringan dan layanan telekomunikasi. Ini biasa negara-negara yang relatif kecil itu demikian halnya ya. Dan pemberian lisensi kepada new entrants, ya pendatang baru. Ya ini kenapa ada incumbent, ada new entrant, ini adalah seperti yang ceritakan tadi di awal, bahwa telekomunikasi ini penyelenggaranya itu zaman dulu itu sebelum tahun 80-an, sebelum tahun 90-an adalah proyek rugi ya, cost center, sehingga dengan demikian perusahaan itu adalah perusahaan negara menyelenggarakan, karena itu kewajiban negara untuk menyelenggarakan telekomunikasi. Karena dia merugi ya tidak ada yang mau ya, swasta. Tapi sejak tahun 90-an ya, sejak ada seluler, apalagi kemudian ada internet, itu merupakan proyek yang menguntungkan, swasta ingin ikut serta. Maka perusahaan yang awalnya tadi perusahaan pemerintah itu pun pemerintah di beberapa negara memberikan kesempatan kepada pendatang baru swasta ya. Bahkan kemudian yang perusahaan yang tadinya dimiliki negara, sahamnya dijual kepada swasta gitu. Dan ketiga, lisensi kepada incumbent maupun new entrants ya. Ini juga diberikan lisensi, kemudian otorisasi umum, ini di tipe kelima. Keempat, kelima adalah lelang atau lotre. Nah ini juga ada beberapa negara melakukan secara demikian ya. Jadi ada lotre. Jadi di lotre aja. Jadi karena beberapa negara ada yang melakukan seperti ini, karena mungkin rumit dan sulit melakukan hal ini, maka dilakukan lotre, lelang. Atau juga bisa dilakukan lelang ya. Lelang, kalau lelang ini jadi penawar harus memberikan penawaran yang tertinggi. Tapi ada juga menggunakan kombinasinya, kalau di Indonesia itu comparative evaluation proses, itu contoh di Indonesia ya. Jadi sini pemerintah ini tidak punya keyakinan pada semua calon, maka mereka harus ada penelitian proposal, harus bikin proposal bisnisnya dulu dari setiap calon pemegang license. Kemudian kalau mereka lolos dari situ, baru dilihat harga yang tertinggi yang mana begitu. Dan konsesi atau BOT, ini ada beberapa contoh. Di Meksiko, istilah konsesi mengacu pada dokumen lisensi merupakan perjanjian komersial antara pemerintah dan operator, itu disebut konsesi di Meksiko. Di Asia, konsesi adalah semacam joint venture. Jadi konsesi itu di Indonesia misalnya joint venture di Asia ya. Tidak memberikan garansi full license untuk menguasai jaringan telekomunikasi secara independen. Ini ada 3 jenis, ada BTO, ada BOT, dan BOO. Nah, BTO ya itu adalah build, transfer, operate, itu dilakukan di Thailand dan Filipina ya. Dan BOT di Lebanon, Indonesia, India dahulu ya pernah, sekarang juga ada, namanya kerja sama operasi. Cuman dahulu saya sebut tadi dahulu karena dahulu
Ini dilaksanakan dengan perusahaan-perusahaan asing ya, yang bekerja sama dengan perusahaan Indonesia. Kalau sekarang ini bisa dilakukan oleh sama-sama perusahaan Indonesia ya, BOT. Jadi di sini dalam BOT, build, kemudian transfer dan operate. Jadi BOT membangun ya, perusahaan yang tidak memiliki license itu mendapatkan konsesi untuk membangun. Ya, kemudian dia mengoperasikan. Baru setelah sekian tahun dia mentransfer kepada, memberikan jaringannya kepada provider atau operator yang memiliki license. Dan BOO yaitu Malaysia Solomon Island itu menjelaskan build, operate, own ya. Ini adalah yang tidak memiliki operator atau provider, tidak memiliki license, bisa diberikan oleh negara konsesi ya. Bahkan oleh operator ya, oleh operator atau provider sendiri bisa diberikan konsesi ya, berupa mereka perusahaan yang lain itu kerjasama, dia boleh mengoperasikan, membangun, mengoperasikan sendiri ya, terlepas dari operator atau provider yang memiliki license, tetapi dengan syarat bahwa harus ada sambungan, connectionnya atau junctionnya, jaringan itu telekomunikasi harus nyambung kepada operator atau provider yang memberikan konsesi kepada perusahaan yang BOO tadi. Dan seterusnya. Kemudian konten lisensi ada macam-macam ya. Lisensi untuk memberikan jaringan telekomunikasi, lisensi spektrum frekuensi, ya. Lisensi dan seterusnya, ada kondisi umum lisensi, ketentuan spesifik lisensi, ya, dan seterusnya. Ini Anda bisa baca sendiri ya. Jadi ada hubungan dengan operator lisensi lain atau other license operator. Jadi ini license itu ada aturan-aturannya ya. Jadi di sini setiap pemegang license ya, operator atau service provider itu ada general condition dari license itu diatur. Ini tiap negara beda-beda ya, tiap negara beda-beda. Nah, kemudian ketentuan spesifik license itu juga tiap negara beda-beda. Ada yang diatur, ada yang tidak ya. Kemudian hubungan dengan pelanggan itu juga ada yang diatur, ada yang tidak ya. Bagaimana mereka memberikan, harus ada syarat-syarat mereka memberikan kepada pelanggan. Nah, itu juga tergantung ya, tiap negara berbeda-beda. Nah, hubungan dengan operator lainnya, demikian amandemen, pembayaran, dan seterusnya. Ini di dalam kontrak license yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang license itu seperti ini. Teorinya dari ITU, implementasinya itu beda-beda tiap negara. Dan ini contoh-contoh license telekomunikasi di Indonesia. Ada penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, penyelenggara sarana transmisi telekomunikasi internasional sistem komunikasi kabel laut, penyelenggara jaringan tetap atau JARTAP, penyelenggara jasa telekomunikasi, penyelenggara layanan televisi protokol internet, penyelenggara telekomunikasi untuk instansi pemerintah dan Telkom, penyediaan infrastruktur dan atau ekosistem, penyediaan sistem informasi manajemen, penyediaan Nusantara internet, penyelenggara jaringan bergerak, generasi ketiga, keempat, kelima belum, dan penyelenggara telekomunikasi menggunakan satelit, kemudian menara bersama telekomunikasi, penyelenggara jasa bidang pos, penyelenggara jasa internet, penyelenggara jaringan network access point dari internet, penyelenggara radio terangking, penyelenggara siaran TV tidak berbayar, penyelenggara siaran TV berbayar, penyelenggara radio siaran, penyelenggara jaringan bergerak seluler generasi keempat, penyelenggara multiplexer digital. Ini pada tahun 2017 itu ada 23 yang saya tuliskan. Di sini 24 dan lain-lain adalah yang mungkin muncul setelah ini ya. Setelah makalah ini saya buat, bahan kuliah ini saya buat. Dan permasalahan lisensi pada era konvergensi. Nah, ini adalah permasalahannya. Saya dengan cepat aja saya sampaikan di sini adalah masalah lisensi pada era konvergensi. Jadi di Indonesia tadi kalau kita lihat di sini kan ada 23. Ini kan ada lisensi yang diberikan yang berbeda, yaitu untuk penyelenggara jaringan telekomunikasi dan servis telekomunikasi, dan ada penyelenggara televisi ya. Nah, ini pada konvergensi era zaman dulu itu karena teknologinya adalah teknologi yang berbeda. Tetapi sekarang kan semuanya bisa lewat IP ya. Telepon ada voice over IP ya. Internet, ya itu jelas itu memang IP. Kemudian ada TV, ada TV IP dan seterusnya. Sehingga
secara jaringan, secara teknis itu ada konvergensi yang semula itu layanan televisi dan layanan telekomunikasi itu adalah diberikan license kepada perusahaan yang berbeda. Nah, ini jadi masalah di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia yang pada awalnya demikian. Nah, pada konvergensi gimana? Sampai sekarang itu di Indonesia belum solve ya. Artinya masih demikian, masih terpisah. Ada perusahaan-perusahaan yang hanya memiliki license telekomunikasi saja, ada yang memiliki license televisi saja, misalkan dan seterusnya. Jadi ini di negara lain itu sudah kebanyakan sudah digabung ya. Satu perusahaan itu kalau dia bisa memberikan service apapun ya, itu adalah sudah convergence service begitu. Nah, ini ada masalah-masalah di Indonesia, nanti bisa ada dibicarakan ya. Kemudian kenapa ini ada permasalahan ownership di Indonesia ya. Jadi di sini kebanyakan dimiliki oleh asing ya, operator jaringan dan layanan telekomunikasi. Sementara layanan jaringan penyiaran ya, TV dikuasai kebanyakan oleh pengusaha nasional. Dan ada penerimaan negara ya. Nah, asal dari revenue penyelenggara ini ya PNBP. Dan asal dari revenue ya di masa lalu ini ada perubahan ini ya. Service provider itu secara langsung dulu mendapatkan revenue dari customer-nya. Kalau network operator mendapatkan langsung secara langsung customer, tapi tidak langsung melalui service provider menyewa jaringannya, ya revenue-nya. MNSP ini bisa mendapatkan kombinasinya. Nah, pada masa yang akan datang ini adalah dari sisi tulisan ini ya. Tulisan ini saya buat tahun 2017. Jadi demikian ini pada masa sekarang ini sudah banyak yang terbuka. Kerjasama MNSP dengan provider OTT. Ya, menggunakan kabar, tapi ya ternyata banyak yang tidak terjadi ya. Kemungkinan kerjasama MNSP terlalu sama provider penyiaran ya, untuk melakukan ini sudah agak lama ini ya. Ini di buku ITU itu dituliskan itu tahun 2010 hal ini seperti ini sudah mulai terjadi. Nah, ini dan seterusnya revenue penyelenggara penyiaran ya. Di masa lalu konten provider mendapatkan revenue dari penyelenggara siaran ya. Dapatkan di sini dari penyelenggara penyiaran semuanya merangkap sebagai service provider pada waktu itu sekaligus sebagai operator jaringan ya pada masa lalu, dan itu masa lalu pada TV analog. Jadi siaran tidak berbayar revenue dapat dari iklan atau dari subsidi. Untuk berbayar dapat revenue dan juga dari customer ya, juga dapat dari iklan. Di masa sekarang ini kombinasi ya, revenue masih diperoleh masa lalu, tetapi terbuka peluang ya, sekaligus ancaman pada era konvergensi. Ya, jadi kalau bagaimana kerjasamanya terutama pada era televisi digital. Nah, televisi digital itu Indonesia memilih teknologi Eropa ya, menggunakan teknologi DVB-T ya, sekarang DVB-T 2 ya. Pada teknologi DVB-T 2 itu ada pemisahan antara jaringan siaran, pemancar siaran, dan ada pemegang konten isinya. Jadi berbeda dengan sistem analog yang sekarang ya. Kalau sekarang ini pemegang lisensi siaran analog itu sekaligus dia memiliki memiliki jaringannya dan sekaligus mereka juga membuat menjadi kontennya, mengisi kontennya. Tetapi pada masa televisi digital ini harus diatur oleh negara bagaimana ini, karena suatu pemancar digital pada sistem Eropa yang kita anut DVB-T itu satu pemancar itu bisa digunakan oleh konten yang lebih dari satu ya, bisa 5 atau 7 konten. Jadi padahal bagaimana ini ya, jadi perusahaan yang memegang jaringan itu apakah sekaligus juga memegang konten ya. Kalau dengan demikian maka pemegang satu itu dia bisa menjadi 5 konten dan seterusnya. Terus ada perusahaan lain yang ingin hanya konten saja, bagaimana? Nah, ini harus diatur oleh negara ya. Jadi ini bukan persoalan yang sederhana karena kita menerapkan di sistem Eropa. Nah, ini beda dengan sistem Jepang ya. Kalau Jepang TV digitalnya itu masih seperti TV analog dalam hal bisnisnya. Jadi TV digital Jepang itu standarnya itu license untuk network, maksudnya untuk jaringan
pemancarnya, dan untuk konten itu bisa dimiliki oleh perusahaan yang sama. Nah, ini adalah sistem di Jepang, tapi kita mengadopsi sistem Eropa ini. Jadi operator ada pemisahan di sini, operator memiliki perangkat multiplexer dan operator memiliki menara dan stasiun pemancar televisi, dan kemudian bahkan ada di sini ada sistem, ada providernya ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus kita bicarakan. Nah, sampai saat ini regulasi konvergensi belum solve ya di Indonesia ya, masih seperti ini. Baiklah, saya kira bahan kuliah ini saya sampaikan seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.